Shalom. Saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Kebenaran firman Tuhan ini adalah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang." Nah, kebenaran firman Tuhan ini saya percaya sangat relevan dengan keadaan kita pada saat ini. Terlebih khusus kita yang mengalami begitu banyak serangan-serangan daripada virus corona yang terjadi pada saat ini. Belum lagi dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi. Ada orang yang berkekurangan di dalam kehidupan ini. Kita mengalami pergumulan-pergumulan yang begitu berat dalam kehidupan ini. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita perkataan Yesus ini, "Marilah datang kepadaku." Marilah datang kepada Yesus. Apa yang menjadi kendala untuk kita datang kepada Yesus? Mungkin yang menjadi kendala dalam kehidupan kita bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Ada kekurangan-kekurangan, atau mungkin ada kegagalan-kegagalan di waktu-waktu yang lalu. Kita orang-orang yang tidak benar, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tadi saya sharing dengan seorang bapak, saya menceritakan bagaimana kehidupan masa lalu saya yang tidak benar, yang hidup di dalam dosa. Tetapi ketika saya percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat saya secara pribadi, maka kehidupan saya diubahkan. Bahkan Tuhan boleh mengaruniakan karunia-Nya, talentanya untuk saya pakai untuk melayani Tuhan sampai hari ini. Saya diingatkan akan kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas 7 ayat yang ke-47. Bagaimana ada seorang wanita yang dikatakan terkenal paling berdosa di kotanya. Dia datang kepada Yesus dan dia menangis di kaki Yesus. Dan orang-orang yang ada dalam ruangan, orang Farisi yang bernama Simon, mereka menganggap enteng atau meremehkan wanita ini. Sehingga dalam hati mereka berkata, kalau Yesus adalah seorang nabi, dia tahu bahwa perempuan ini orang yang berdosa. Tapi bagaimana sikap dan respon daripada Tuhan Yesus akan wanita yang memang terkenal berdosa, tapi yang mau datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati. Dalam ayat 47 Yesus berkata, dan dia menyampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh karena dosanya yang banyak itu telah diampuni, maka wanita ini berbuat kasih. Sejak Yesus masuk ke dalam rumah ini atau rumah Simon tidak berbuat apa-apa. Yang seharusnya menurut budaya pada waktu itu tuan rumah harus mencuci kaki orang yang datang. Tetapi karena Simon merasa dia bukan orang yang berdosa, maka dia tidak melakukan apa-apa. Ini juga mengingatkan kepada kita, kalau kita merasa orang yang suci, merasa orang yang rohani, yang tidak pernah berbuat dosa, pasti kita tidak akan melakukan sekecil apapun untuk Tuhan Yesus. Tapi wanita ini dia menangis di bawah kaki Yesus. Sehingga Yesus berkata, oleh karena dosanya yang telah banyak diampuni, maka dia banyak berbuat kasih. Sebab orang yang banyak diampuni, dia juga akan banyak berbuat kasih. Yang sedikit diampuni, dia akan sedikit berbuat kasih. Kita belajar juga dari yang namanya Rasul Paulus. Firman Allah berkata di dalam 1 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-13, Paulus memberikan kesaksian. Kita tahu Paulus orang yang luar biasa, tapi dia katakan dahulu dia seorang yang terkenal ganas, dia penganiaya jemaat. Kita tahu dia yang mengizinkan Rasul Stefanus dirajam dengan batu sampai mati. Dia seorang yang terkenal ganas. Dalam ayat yang ke-13, dalam ayat yang ke-15, 1 Timotius pasal yang pertama dia katakan, aku tahu bahwa Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Tetapi yang paling berdosa adalah aku. Itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Tetapi tidak berhenti sampai di sini. Ketika Paulus datang kepada Yesus, dan kita tahu itu pengalaman ketika dia menuju ke Damsyik, dia melihat satu cahaya yang menyilaukan mata. Dan itu Yesus sendiri yang menyatakan diri kepadanya. Kemudian singkat cerita, Paulus bertobat dan dia menyerahkan hidupnya, bahkan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia boleh dipakai juga oleh Tuhan untuk menuliskan surat-surat kepada jemaat-jemaat. Ada kurang lebih
13 surat yang dia tulis. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa yang menjadi rahasianya sehingga Paulus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa sekalipun masa lalunya itu penuh dengan dosa. Filipi pasal yang ketiga 13 berkata, dia katakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dalam ayat yang ke-10 dia katakan, aku menjadi serupa dengan Yesus dalam kehidupan ini. Untuk itu kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini atau pada hari ini. Mari, apapun latar belakang saudara, siapapun saudara saat ini, sekalipun mungkin saudara dilecehkan, tidak dihormati, tetapi datang kepada Yesus. Yesus tidak pernah memaksa kita. Dia katakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan berat. Mungkin kita telah lelah, letih dan lesu oleh karena kehidupan di dalam dosa. Datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kepada kita air kehidupan. Sama seperti yang dia berikan kepada wanita di sumur Yakub dalam Yohanes pasal yang keempat. Kalau engkau minum air yang kuberikan, kamu tidak akan haus sampai selama-lamanya. Kita datang kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita minta ampun dosa-dosa kita kepada Tuhan. 1 Yohanes 1:9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kemudian selanjutnya, kita lupakan apa yang ada di belakang kita. Ingat, dosa yang saudara perbuat bukan saudara perbuat kepada manusia, tapi apa yang saudara perbuat kepada Yesus. Kau berdosa kepada Yesus, dan Yesus sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu, dia telah mati di atas kayu salib, menanggung, menghapus dosa seluruh umat manusia. Itu yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Untuk itu, kalau kita bertobat kepada Yesus, minta ampun dosa kepada Yesus, dan Dia akan mengampuni dosa kita. Bahkan sejauh timur dari barat, Dia akan melemparkan dosa-dosa kita. Dia membuang dosa-dosa kita, dan Yesus tidak pernah mengingat-ingat lagi pelanggaran saudara, dosa saudara. Dan apa yang harus kita lakukan saat ini? Mari kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan saya percaya kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus berjanji, kalau kamu percaya kepadaku, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin.